Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irka Firdiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosof pada periode Athena. Yang pertama yaitu Sokrates. Sokrates hidup pada masa 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates adalah tokoh filosof Yunani klasik yang mendobrak keterbelakangan corak berpikir bangsa Yunani yang cenderung bersikap nihilisme karena pengaruh filsafat sofistik yang dikembangkan oleh Pythagoras dan Gorgias. Filsafat sofistik yakni orang-orang pada masanya yang sombong, yang mengerti apa saja. Jadi mereka itu memang cerdas, mereka memang pintar, tetapi mereka itu menyombongkan kepintarannya. Dan semakin mereka itu menguasai ilmu-ilmu, semakin mereka akan menyombongkan diri mereka. Ilmuwan-ilmuwan ini adalah ilmuwan-ilmuwan bayaran. Jadi seperti kalau mereka akan berbicara kalau ada yang membayar mereka. Dan ilmuwan ini juga bisa dapat dipesan. Seperti contohnya seseorang memesan ilmuwan ini. Lalu dia mengatakan, kamu harus mendukung tokoh ini, kamu harus berbicara yang baik-baik tentang tokoh ini, dan aku akan membayarmu. Nah, itu bisa mereka akan melakukan segala sesuatu yang diomongkan, yang ditugaskan pembayar ini kepada ilmuwan-ilmuwan itu. Jadi, filsafat sofistik ini adalah filsafat yang mereka akan mengutarakan pendapatnya apabila mereka dibayar. Sokrates adalah seorang yang menjadi batas pengantara atau masa perubahan antara para filsuf pra-Sokrates dan filsuf Yunani selanjutnya. Dari yang kita ketahui bahwa Sokrates adalah filosof pertama pada periode Athena. Jadi dia adalah pengantara antara filosof pra-Sokrates yang dahulu dan filosof Yunani yang akan datang. Dan berkat Sokrates ini, filsafat punya tempat penting dalam peradaban manusia. Ajaran filosofisnya tidak pernah dituliskan, melainkan dilakukan dengan perbuatan dan praktek dalam kehidupan. Jadi, pada semasa hidupnya, Sokrates ini tidak mempunyai karya atau tulisan, karena ajarannya itu tidak pernah dituliskan, melainkan dilakukan dengan perbuatan dan praktek dalam kehidupan. Lanjut metode pemikiran Sokrates. 1. Kebiasaan sehari-harinya berjalan keliling kota untuk mempelajari tingkah laku manusia dari berbagai segi hidupnya, dan berbicara dengan semua orang untuk menanyakan apa yang diperbuatnya. Jadi, hobi Sokrates sehari-hari adalah berjalan mengelilingi kota untuk menanyai semua orang tentang apa yang diperbuatnya hari ini. Dan tujuannya itu adalah untuk mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran selalu dilakukan dengan berdialog dengan cara tanya jawab. Metodenya disebut maiotik atau menguraikan. Nah, metode maiotik atau menguraikan menurut Sokrates adalah setiap orang punya potensi kebenaran untuk memahami dan menangkap kebenaran itu sendiri. Jadi, seseorang itu pasti berbeda-beda dalam menangkap segala sesuatu. Nah, itu yang disebut menguraikan. Dan metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode induktif dan definisi. Metode induktif yaitu memperbandingkan kebenaran itu secara kritis atau detail. Jadi, kebenaran itu dicari persamaannya, kemudian dibanding-bandingkan dengan kritis. Kemudian yang kedua, metode definisi, yakni pengertian yang bersifat umum. Jadi kebenaran itu bersifat umum. 3. Tujuan Sokrates mencari kebenaran dengan cara berdialog atau tanya jawab adalah membentuk sebuah karakter. Dia mengatakan, budi adalah tahu. Maksudnya, budi baik itu timbul dengan pengetahuan. Tujuan Sokrates mencari kebenaran tak lain adalah untuk membentuk sebuah karakter. Membentuk sebuah karakter manusia agar bisa mencari kebenaran itu sendiri.
Jadi pengetahuan di sini itu pengetahuan tersebut dapat menjadikan seseorang itu berbudi baik. Jadi seseorang yang tidak memiliki pengetahuan, maka dia tidak akan mencapai budi baik. Menurut Sokrates, manusia itu pada dasarnya baik, seperti halnya segala benda yang ada itu ada tujuannya. Contohnya, sebuah bolpen. Bolpen ini diciptakan tujuannya adalah untuk menulis atau mencatat. Jika bolpen ini tidak digunakan sesuai tujuannya, yakni menulis atau mencatat, berarti kan menyimpang pada tujuan diciptakannya bolpen ini. Nah, manusia juga begitu. Manusia itu pada dasarnya semuanya baik, tetapi semuanya itu tergantung pada diri sendiri. Apakah manusia itu bisa tetap mempertahankan dirinya baik atau malah sebaliknya. Gitu. Selanjutnya adalah tokoh dari Plato. Plato lahir pada 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Plato berasal dari keluarga aristokrasi yang secara turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Jadi, aristokrasi adalah sebuah kelas sosial yang dalam sebagian besar tatanan sosial dianggap yang paling tinggi di kalangan masyarakat pada masa itu. Di samping sebagai filosof juga dikenal sebagai pemikir politik. Nah, Plato dikenal sebagai pemikir politik karena dia juga termasuk kalangan yang tertinggi pada masyarakat, keluarga tertinggi pada masyarakat juga karena keluarga Plato memiliki banyak hubungan dengan kaum elit politik. Tetapi naluri politik Plato semakin memudar dan ia lebih memilih menekuni filsafatnya daripada politik tersebut, lebih-lebih setelah peristiwa kematian gurunya yaitu Sokrates. Salah satu murid dari Sokrates yang setia setelah Sokrates meninggal, ia pergi dari Athena untuk mengajarkan filsafatnya. Mula-mula ia pergi ke Megura, kemudian ke Irna, Italia Selatan, dan terus sampai ke Sirakusa. Nah, Plato berguru kepada Sokrates sejak usia 20 tahun. Nah, ketika peristiwa meninggalnya Sokrates yang dibunuh oleh rezim penguasa, Plato pun mengembara ke negara-negara untuk mengajarkan filsafatnya. Pertama ia ke Megura, kemudian ke Irna, lalu ke Italia Selatan, dan terus sampai menuju ke Sirakusa. Nah, di sini ketika dia mengembara itu bukan hanya mempelajari tentang filsafat, tapi dia juga mempelajari tentang ilmu geometri, teologi, dan berbagai ilmu lainnya. Di tanah Sirakusa, Plato mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Akademia. Di tempat itulah sejak usia 40 tahun pada tahun 387 sebelum Masehi sampai meninggalnya dalam usia 80 tahun, ia mengajarkan filsafatnya dan mengarang tulisan. Nah, di tanah Sirakusa ini Plato mendirikan sebuah lembaga seperti sekolah yang diberi nama Akademia. Nah, Akademia ini dianggap sebagai universitas pertama di Eropa karena selain mengajarkan tentang ilmu-ilmu filsafat, sekolah ini juga memberikan basis-basis ilmu lain yang dikenal pada masa itu. Lanjut ke pemikirannya. Intisari pemikiran filsafat Plato adalah pendapatnya tentang idea atau idealisme. Konsep pengertian yang dikemukakan Sokrates diperdalam oleh Plato menjadi idea. Berlakunya ide itu tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. Ide timbul semata-mata dari kecerdasan berpikir. Pengertian yang dicari dengan pikiran adalah ide. Ide pada hakikatnya itu sudah ada. Nah, pemikiran Sokrates, konsep Sokrates yaitu pengertian itu diperdalam oleh Plato menjadi idea. Jadi Plato menciptakan pemikiran pendapatnya tentang idea itu dari konsep pengertian yang
diciptakan oleh Socrates. Kemudian ide itu tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. Jadi ide itu murni, sesuatu yang timbul dari seseorang itu tersebut, tidak ada pengaruh dari luar. Jadi murni dari seseorang itu sendiri. Dan ide itu pada hakikatnya sudah ada. Semua orang pasti mempunyai ide, dan ide itu pasti sudah ada pada diri seseorang tersebut. Berpikir dan mengalami menurut Plato adalah dua macam jalan yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang dicapai dengan berpikir lebih tinggi nilainya dari pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman. Nah, Plato berpendapat bahwa pengetahuan yang dicapai dengan berpikir itu lebih tinggi nilainya daripada pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman. Nah, jika pengetahuan itu diperoleh oleh berpikir, maka seseorang itu akan menciptakan ide-ide baru dari pemikirannya tersebut. Tetapi jika pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman saja, maka seseorang itu akan tidak akan menemukan ide-ide baru karena dia tidak berpikir, hanya dia mempunyai pengalaman saja, tapi dia tidak berusaha untuk berpikir yang akan memunculkan ide-ide baru. Gitu. Manusia yang disinari oleh ide kebaikan akan selalu mencintai kebaikan. Nah, seseorang apabila mempunyai ide-ide kebaikan, pasti yang keluar dari dirinya itu adalah sesuatu yang baik-baik, dan dia akan mencintai atau menyukai sesuatu yang bersifat baik. Bagi Plato, ide tertinggi itu kebahagiaan, dan kebahagiaan tertinggi ketika seseorang bisa menguasai akal, nafsu, dan emosi. Nah, ini menurut Plato, kebahagiaan tertinggi itu ketika seseorang bisa menguasai akal, nafsu, dan emosi. Nah, pandangan Plato tentang manusia yaitu hakikat manusia adalah jiwa, dan badan ini hanyalah manifestasinya. Nah, menurut Plato, hal yang paling penting dalam diri manusia ini adalah jiwanya, dan badan ini hanya manifestasinya saja. Seperti contoh, ketika kita sedang bersedih, lalu kita menangis. Nah, yang mengeluarkan air mata adalah mata kita, yakni anggota badan kita. Nah, tetapi hakikatnya yang merasakan kesedihan itu adalah jiwa kita. Badan kita itu hanya membantu kita untuk mengekspresikan apa yang dialami, yang dirasakan oleh jiwa kita. Nah, itu. Tujuan pemerintahan yang benar adalah mendidik warga negara mempunyai budi. Manusia memperoleh budi yang benar hanya dari pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu harus berkuasa di dalam negara. Beliau mengatakan bahwa kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filosof menjadi raja atau raja-raja yang filosof. Jadi, menurut Plato, tujuan pemerintahan yang benar adalah mendidik warga negara mempunyai budi. Jadi, seseorang itu bisa memperoleh budi jika dia mempunyai pengetahuan. Nah, begitu. Lalu, Plato mengatakan, kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filosof menjadi raja atau raja-raja yang filosof. Plato berpendapat bahwa seseorang yang mempunyai pemikiran filsafat atau seseorang yang pintar dalam berfilsafat, ia adalah seseorang yang mampu untuk memimpin sebuah negara atau menjadi raja. Atau seorang pemimpin negara atau seorang raja itu haruslah seseorang yang mempunyai pemikiran filosof atau orang yang pandai dalam berfilosof. Plato membagi warga negara ke dalam 3 golongan. Pertama, golongan rakyat jelata. Golongan rakyat jelata ini seperti contohnya petani, kemudian pedagang, pekerja, seperti itu. Kedua, golongan penjaga atau pembantu dalam urusan negara. Kalau pada masa sekarang itu seperti tentara dan polisi. Nah, itu kan pembantu dalam urusan negara. Kemudian golongan pemerintah atau filosof, seperti presiden, lalu DPR, wakil presiden. Nah, itu. Tujuan 3 golongan semata-mata untuk kesejahteraan semuanya. Jadi 3 golongan ini saling melengkapi satu sama lain. Golongan rakyat jelata ini termasuk
dasar ekonomi bagi masyarakat. Karena seperti petani menanam padi untuk menghasilkan beras. Nah, beras ini akan menjadi kebutuhan pokok untuk semua manusia, semua warga negara. Kemudian golongan penjaga atau pembantu dalam urusan negara. Nah, tugasnya adalah untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Nah, jadi golongan penjaga ini melindungi negara kita, melindungi sebuah negara agar negara itu tetap aman dari serangan-serangan musuh. Kemudian golongan pemerintahan atau filosof. Nah, mereka ini tugasnya adalah membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Jadi, golongan pemerintahan dan ini tugasnya untuk mengatur sebuah negara bagaimana negara ini bisa menjadi negara yang baik. Jadi, tiga-tiganya itu saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama lain gitu.